Halo semua, Patrisius Juwono lagi di sini. Selamat tersesat ke channel saya, namun percayalah Anda sedang tersesat ke jalan yang benar. Kali ini topik saya adalah bagaimana kita mengajar reading comprehension. Kita akan belajar dari sebuah teknik yang namanya membaca intensif. Namun membaca intensif di sini dilakukan secara seperti seolah-olah kita sedang berbicara dalam suatu sesi podcast ya. Jadi idealnya ini ada dua orang membaca satu teks yang sama, kemudian mereka mencerna setiap kalimat atau setiap paragraf dari teks itu, kemudian berbicara santai seolah-olah mereka sedang berbicara santai tentang satu topik, tapi sebenarnya mereka sedang mencerna isi dari teks tersebut. Nah, ini menjadi satu hal yang bisa menghidupkan suasana kelas reading comprehension. Jadi tidak sekedar membaca dalam diam, tapi membaca kemudian berbicara seolah-olah sedang berdialog tentang satu hal, tapi sebenarnya hal tersebut difokuskan pada bacaan yang sedang mereka pahami. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana cara itu dilakukan. Mari kita simak sajian saya. Nah, ini adalah satu teks yang akan saya baca. Nah, sekarang saya berperan sebagai seorang pembaca ya. Saya akan pelan-pelan membaca dan memahami teks ini. Saya akan menerjemahkan intinya di dalam bahasa Indonesia. Kemudian di beberapa tempat saya akan menyisipkan komentar-komentar saya. Nah, ini akan menjadi suatu dialog yang hidup, yang menarik untuk diikuti kalau ini dilakukan oleh dua orang. Nah, di sini kebetulan saya cuma satu, ya sudah, saya menjadi seolah-olah seperti dua orang yang sedang berbicara. Oke, saya mulai. Jadi, ya, kita lihat teks ini judulnya The Qualities That Are More Attractive Than Our Looks. Nah, jadi ini rasanya satu topik yang menarik ya. Apakah ternyata ada ciri-ciri dari manusia yang lebih menarik daripada sekedar tampangnya atau penampilannya. Oke. Ya, kita mulai dari baris pertama. While looks might matter for first impressions, there are other qualities that win people's hearts. Nah, sini baris pertamanya saja sudah mengatakan bahwa ada ciri-ciri yang bukan sekedar penampilan yang bisa membuat orang tertarik, win people's hearts ya. Considering that the attention given to appearances and how quickly we form and stick to a first impression, it would be easy to assume that looks are what matter most in finding love. Nah, akan sangat mudah mengasumsikan bahwa di dalam masalah percintaan yang paling penting adalah tampang. Semakin cantik atau semakin tampan orang itu, maka dia akan semakin mudah mendapatkan cinta. Itu yang dikatakan oleh paragraf ini. Kemudian dikatakan, while physical attraction is coveted artinya diinginkan ya, dijadikan sasaran iri ya. Orang iri kalau orang iri terhadap seseorang yang lebih cantik atau lebih tampan, itu namanya coveted ya. It might really be what's inside that counts. Nah, di sini dikatakan mungkin kita bisa iri terhadap orang yang lebih cantik atau lebih tampan ya, tapi ternyata yang di dalamnya lah yang penting ya. Ini nampaknya akan menjadi sesuatu yang mungkin menyenangkan bagi orang-orang yang ya dikaruniai tampang yang biasa-biasa saja, karena ternyata yang menarik bukan sekedar tampangnya, tapi lebih pada apa yang ada di dalam dirinya ya. Oke. Appearance and sexiness rank middling on surface of people's preferred characteristics. Jadi penampilan luar bahkan juga keseksian itu menempati pilihan yang di tengah kalau ada survei ya. Kemudian juga dengan kesuksesan materi, kekayaan ya. Such as financial security and owning a nice house among the least important attractive qualities. Nah, di sini dinyatakan ternyata kekayaan, ya, harta benda dan materi dan sebagainya
bahkan juga punya rumah yang bagus, itu merupakan ciri yang paling tidak menarik. Wah, ini nampaknya menarik ya, karena kalau kita lihat di zaman ini, nampaknya seseorang akan kelihatan menarik kalau dia lebih kaya atau punya harta benda, punya mobil bagus, punya rumah mewah dan sebagainya. Tapi ternyata kok di sini mengatakan least important attractive qualities. Nah, ini teks ini rupanya membicarakan satu hal yang kontroversial ya, yang bertentangan dengan pendapat kita kebanyakan ya. Instead, traits like agreeableness, extroversion, and intelligence score consistently higher than physical attraction. Nah, jadi di sini bukan hanya kekayaan dan sebagainya tadi, tapi kemauan untuk bersepakat, kemudian sifat ekstrovert dan juga kecerdasan itu ternyata skornya lebih tinggi daripada sekedar daya tarik fisik. Ini berlaku di baik pria maupun wanita, baik dalam hubungan yang sesama jenis maupun yang berlainan jenis kelamin. Nah, ternyata ini ada kualitas-kualitas yang lebih menarik, agreeableness ya, kemauan untuk bisa bekerja sama, menyepakati pendapat orang lain, kemudian sifat ekstrovert dan kecerdasan. Wah, ini kayaknya kabar buruk nih untuk yang introvert ya, kayak saya. Ternyata introvert nggak masuk di sini ya. Tapi okelah, nanti kita lihat bagaimana teks ini akan mengembangkan idenya. In surveys like this, social desirability bias, ini ada yang namanya bias social desirability. Ini adalah kecenderungan untuk memberikan jawaban yang membuat kita tampak bagus, tampak baik di mata orang lain. Itu namanya social desirability bias. Might be skewing the results. Nah, ini mungkin kecenderungan tadi itu mungkin bisa memberikan gambaran yang salah, memberikan gambaran yang agak keliru, menyimpang. Ya. Ini dikemukakan oleh Greg Webster, seorang profesor psikologi dari Universitas Florida di Amerika. This might mean that self-reported surveys present slightly skewed data. Jadi ini mengatakan bahwa survei yang sifatnya itu merekam jawaban yang subjektif tentang si responden sendiri, namanya self-reported ya, itu mungkin memberikan data yang agak menyimpang, data yang tidak sepenuhnya benar ya. But even so, people typically say they prefer qualities like intelligence to looks ya. Tapi pada umumnya orang mengatakan mereka lebih menyukai kualitas-kualitas seperti kecerdasan daripada sekedar tampang yang tampan atau yang cantik. Nah, ini mungkin bisa menjadikan satu bahan perdebatan ya, bagaimana ternyata kualitas diri itu lebih penting daripada sekedar penampilan atau bahkan juga daripada kekayaan ya. Baik, satu baris lagi ya. But when presented with real life data, do we still choose personality over looks? Apakah benar kita masih memandang kepribadian itu lebih penting ketika kita benar-benar melakukan mencari hubungan romantis di luar sana ya. According to Jess Alderson, jadi ini ada pendapat dari Jess Alderson yang menyuruh responden untuk menjawab sebuah tes psikometri. Ternyata memang kita seperti itu. Kita artinya choose personality over looks ya. Dari sampel sebanyak lebih dari 1.000 orang, hampir 90%-nya benar-benar menganggap bahwa personality over looks. Jadi personality atau kepribadian itu ternyata lebih penting daripada looks. Nah, ini ternyata menurut survei ya oleh orang ini, ternyata memang di luar sana orang-orang ketika mencari pasangan kencan atau mencari pasangan hidup itu memang benar-benar lebih menyukai kepribadian daripada tampang. Nah, itu
kita bisa diskusikan lagi ya, karena mungkin ada sebagian dari kita yang berpendapat ya enggak juga sih, bagaimanapun juga tampang dan materi itu ya tetap nomor satu. Nah, ini ada perbedaan pendapat ya, perbedaan pandangan, itu akan menarik untuk kita diskusikan lebih lanjut. Ya, tapi itulah bagaimana cara saya memahami sebuah teks dan kemudian menceritakan isinya seolah-olah sedang berdialog atau sedang bercakap-cakap dengan seorang teman tentang teks tersebut. Jadi teknik ini akan membantu para murid untuk bisa memahami sebuah bacaan dengan cara yang lebih menarik daripada hanya sekedar membaca dalam diam. Nah, seperti itulah kiat yang saya berikan siang hari ini, kiranya bermanfaat dan sampai jumpa di episode mendatang.